Halo kawan Bekesa, selamat datang kembali di Bekesa Channel. Dan kali ini adalah konten spesial banget. Kita kedatangan bintang tamu dari Jakarta. Dan dia langsung kita culik ke sini. Dan langsung aja kita perkenalkan, dia adalah Ari. Nah, tadi itu dia sepotong video Kilm sama The Sunrise. Iya nggak benar sih, The Sunrise. Kilm sama Sunrise. Dan Ari ini adalah anak Bontang yang merantau, kemudian dia berhasil survive di kota yang keras di sana. Dan dia datang ke Bontang, terus kita kontak dan dia mampir ke sini untuk diwawancarai. Jadi buat kalian, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu dan berikan komentar terbaik kalian. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian menerima notifikasi kalau kita update video terbaru. Oke, perkenalkan, ini adalah Mahdi Aris. Silakan kalau kalian pengen tahu. Mahdi Aris. Jadi kalau kalian mau pengen tahu, silakan searching di Google aja tentang profilnya dia. Jadi dia adalah basis dari Sunrise dan The Kilms. Jadi nggak pakai Kilms doang. Aduh, sorry. Kebiasaan. Jadi dia datang ke sini dan kita akan memberikan waktu dia untuk berbicara. Ari, gimana ini kesibukannya sejauh ini? Udah pasti kayaknya ngapain? Karena profesi saya sebagai musisi, otomatis kerjaan dan aktivitas ya pasti berkaitan dengan musik. Dia musisi. Itu. Jadi sebelum kita masuk ya, kayaknya sih akan ada pembahasan yang agak lucu ya. Kayaknya asik nih kalau jadi apa nih? Jadi hari ini teman lama saya sebenarnya. Jadi mungkin karena lama nih kita nggak ketemu, jadi mungkin kita akan mundur kayak gitu ya. Boleh flashback ya. Iya, flashback. Kita akan mundur ke 2009. 2000 apa ya? 2009-an. 2009-an. Kita akan mundur di 2009-an. Jadi buat kawan Bekesa, pasti kalian tahu kan band-band metal di Bontang ini. Nah, kebanyakan si Ari ini yang yang berkecimpung gitu di band-band metal di Bontang. Nah, Rik, kalau misalnya aku pengen tanya nih ya, kayak dulu nama bandmu apa sih? Kayak soalnya kan aku juga ngikutin tuh kan, baik teman-temannya ngeband. Dulu pertama ngeband sama siapa aja? Namanya. Kalau ngeband sih di Bontang tuh band aku banyak sih. Band banyak? Ada apa tuh? Salah satu di zaman festival tuh parade band tuh ada, aku bikin band namanya Ongol. Ongol ya? Namanya agak lucu sih. Ongol ya. Kalau kalian ada yang ingat Ongol, silakan ya komentar di bawah kalau ada yang ingat. Nah, ini dia nih ya. Dia adalah mantan dari personil Ongol. Terus ada lagi. Terus kayaknya kamu comotan gitu deh. Iya enggak sih? Jadi di zaman itu kan yang waktu itu ngeband ya teman-teman aja gitu. Oh gitu. Di saat siapa yang bisa, ya udah ayo. Jadi kayaknya di waktu itu ya teman-teman, kalau nggak salah itu kayak festival tuh lagi rame banget ya sih. Rame banget. Nah, di tahun 2008 itu ya. 2009 festival tuh rame banget. Banget pokoknya per 3 bulan tuh pasti ada beberapa acara gitu ya. Kayak gitu. Jadi dulu tuh langsung genrenya metal gitu ya? Atau lain dulu, dangdut dulu atau gimana? Atau genrenya kayak Melayu dulu atau gimana? Enggak sih, awalnya sih aku band sekolah doang sih. Band sekolah? Ngepop berarti ya, ngepop? Pasti ngepop. Di sekolah masa main musik keras kan? Oh gitu. Nggak boleh ya? Nggak boleh, terus mainnya nih? Terus? Ya main musik pop, ya paling mentok rock gitu. Paling rock, main di sekolah sama teman-teman kelas gitu kan. Ya udah, tapi kalau di luar sekolah aku punya band lain. Oh gitu. Di sekolah beda lagi, di luar beda lagi. Di luar beda lagi, terus itu pun yang parade ya, festival ya. Belum musik-musik underground, festival musik underground. Dulu di Bontang gitu. Ada. Oh gitu. Jadi di sekolah lain juga bandnya karena mungkin takut kali ya kemplang sama gurunya. Enggak sih, lebih takut
Takut apa? Diskors kan? Bukan sih, lebih poinnya dikurangin takutnya. jadi zaman sekolah nggak boleh main metal ya? Karena dikurangi nanti poinnya sama. Kebetulan kan aku kan di sekolah Islam ya, masa main iya, gitu. Musiknya memang harus yang kalem gitu. Iya. Benar sih. Ngaji lah kan. jadi di luar itu baru ya band metal ya. Itu baru band gitu. metal. Iya, benar sih. Kayaknya sih 2009 itu tuh ya kayak musik metal tuh kayak merebak banget ya di kota ini ya. Kayak rame gitu. Itu zamannya sih. Zamannya banget. Hype banget gitu loh. Semua orang tuh orang metal ya. Emo, punk. Itu ibaratnya musik underground tuh lebih hype. Ya, lebih hype banget dibanding musik-musik dibanding musik yang lain ya. Jadi waktu itu pokoknya anak band tujuannya metal gitu ya. Iya. Pokoknya jual kaos hitam laku gitu. Yo, pasti. Jual kaos metal tuh bocil-bocil tuh pasti beli gitu ya. Beli. Mau itu bootleg atau enggak mau ori juga susah sih. Iya, benar. Waktu di zaman itu ori susah banget kita nyari. Kita cuma ngandelin kayak KW-KW-an. KW ya, katanya original Thailand tapi ya itu KW juga. KW juga anunya. Jadi tadi kan sudah cerita ya tentang nama band itu yang banyak banget. Kalau nggak salah aku ingat itu kayak masih ada teman-teman yang lain ya. Kayak Mr. Gucci gitu kan. Ada. Itu kan masih satu kumpulan juga kan? Masih satu kumpulan gitu. Mr. Gucci, terus Everyday Holiday atau enggak bandnya Atta tuh? Liberty or Death. By the way itu aku di situ semua juga sih. Oh, kamu di situ juga? Nah, berarti kamu dicomot-comot aja kali ya? Iya, pokoknya yang butuhin tenaga aku ya udah aku ikut aja. Ikut ditarik-tarik gitu ya. Jadi kenapa kamu kok ngeband sih? Apa karena dari sekolah gitu kamu ngeband? Apa ya? Awalnya sih jadi cerita nih ya. Nah, coba ceritakan bagaimana kamu bisa tiba-tiba ngeband gitu loh. Biasanya kan anak sekolah tuh mungkin milih yang lainnya. Ini aku lihat mana nih anak kamarnya. Lihat sini. Jadi awalnya aku ngeband tuh sebenarnya awal sih coba-coba. Jadi kayak iklan dong? Kayak borak. Kayak borak. Terus gimana? Apa ya? Sebenarnya ngeband pertama cuma hobi sih. Hobi. Iseng. Diajarin teman main gitar. Ya cuman iseng aja kan main gitar buat di rumah gitu. Terus kok temen tiba-tiba itu aku baru 2 minggu bisa main gitar ya. Temen tuh udah langsung ayo kita ikut ini yuk. Oh itu Parade Band, serius. Waktu itu Parade Bandnya di mana? Di koperasi Pupuk Kaltim. Oh itu acara acara expo ya. Jadi biasa memang di expo tuh kayak festival sama parade gitu ya. Jadi itu first time aku ada di panggung gitu. Di panggung. Jadi 2 minggu gitaran langsung naik panggung. Baru 2 minggu, bener-bener 2 minggu. Bayangin ya. Baru belajar bener-bener chord-chord yang apa ya? Dasar sih. Ya itu langsung diajak main. Tagihan di situ. Jadi naik panggung itu langsung musiknya apa yang dibawain? Musiknya langsung rock. Waktu itu lagu apa? Ingat nggak sih? Lagu apa nggak yang pertama itu? Pokoknya lagunya Kapten mau salah. Lagunya Kapten. Tolong ya teman-teman komentar di bawah lagu Kapten yang kayak mana ya. Kasihkan linknya juga, aku pengen lihat. Tapi di zaman itu aku bawa lagu Kapten bukan yang di zaman itu kan hype-nya lagu seksi ya. Aku bawa lagu yang lain gitu. Gitu. Single yang lain gitu, bukan yang hype saat itu. Bukan yang lagi ya? Oh gitu. Jadi waktu itu modal nekat aja kali. Jelek atau bagus urusan belakang ya? Sebenarnya bukan modal nekat. Jadi apa? Udah keburu bayar pendaftaran sebenarnya. Oh gitu kan? Jadi terpaksa ini ceritanya. Iya ya, udah daripada duit angin kan. Waktu itu pendaftarannya berapa? Gocap ya 50.000. Iya, 50.000. Dan 50.000 zaman itu kan kayak lumayan banget gitu loh. Patungan juga susah tuh. Patungannya susah. Jadi kayaknya waktu di zaman itu kita jujur aja ya teman-teman, di zaman itu kita semuanya adalah pengangguran. Kamu masih sekolah ya? Aku masih SMP. Masih sekolah dan masih SMP kelas 2. Jadi kumpulan-kumpulan kita ini itu kayak memang nggak banyak yang bekerja gitu loh.
Jadi kayak serabutan aja lah pokoknya waktu itu. Jadi dari situ Ri ya langsung suka ngeband gitu ya jadinya. Dari situ kok enak ya, di atas panggung tuh enak. Terus diliatin orang tuh kayak yang suka gitu ya. Kayak aku kan juga nonton tuh Ri ya, biasa yang kayak gitu-gitu. Pasti di depan tuh kayak bocah-bocah yang pakai baju hitam entah dari mana kayaknya. Iya nggak sih? Iya. Waktu di zaman itu kan yang maksudnya mereka tuh mosing-mosing semua entah gimana lah pokoknya. Itu nggak tahu dari mana semua ya, tapi kamu seneng aja ngeliatin yang rame-rame gitu ya? Enggak, karena kalau dari ditarik belakang lagi nih, hobi aku tuh sebenarnya maksudnya bukan band gitu. Bukan ngeband? Aku tuh udah sering pindah-pindah hobi lah gitu. Oh gitu. Bergonta-ganti hobi dari ibaratnya dulu aku main bola banget. Pemain bola nih. Main bola banget, terus abis dari bola ya skate masih lah pas di zaman itu. Ya, waktu itu rame ya teman-teman main skate gitu. Main skate, kumpulan skate. Aku main softball juga. Softballnya di mana? Softball aku di PKT. Di PKT situ ya? Di GOR. Softball juga. Maksudnya entah kenapa pas ngeband tuh kayaknya ini deh. Oh gitu. Jadi kayak tiba-tiba tuh udah ngeband aja gitu. Klop gitu ya. Kalau misalnya kalian udah kayak ketemu klubnya gitu tuh kayak enak gitu rasanya, nggak bener nggak sih? Ikut festival dan berganti-ganti band gitu. Kalau nggak salah waktu itu ada acara metal di Bontang namanya Scream of Freedom nggak sih? Scream of Freedom. Nah, jadi kalau teman-teman yang pernah nonton, kawan-kawan Bekesa yang pernah nonton Scream of Freedom, dialah yang menciptakan acara itu. Ya nggak sih? Bener nggak sih? Atau barengan teman-teman? Bareng teman-teman. Tapi aku yang pencetus nama itu sih ya. Oh gitu. Sebenarnya namanya agak cringe juga sih. Scream of kayak gitu. Iya. Di zaman itu. Keren aja dulu. Di zaman itu keren ya. Di zaman itu. Coba ceritakan bagaimana bisa sampai karena udah ngeband nih metal. Akhirnya punya niatan bikin tuh gimana? Jadi gini, awalnya tuh kayak yang di zaman itu semangat ngeband tuh menggebu-gebu kan? Menggebu-gebu banget ya? Menggebu-gebu banget. Dan kita termasuk kumpulan kita termasuk memainkan musik yang nggak umum lah gitu. Genrenya tuh kayak bukan mainstream gitu, underground, metal, hardcore dan sebagainya. Kalau bukan kita sendiri yang bikin acaranya, siapa lagi gitu? Ya, di zaman itu. Di zaman itu kayak nggak ada yang membuat gitu kan? Nggak ada. Jadi kayak benar-benar nggak ada yang bikin dan teman-teman ini membuat acara Scream of Freedom. Waktu itu di mana sih? Di hotel apa? Kartika ya namanya. Sekarang kayaknya udah nggak ada deh hotel itu. Nggak ada. Kayaknya udah waktu itu di hotel Kartika nggak ada. Terus kamu kalau check-in di mana sekarang? Nggak di situ ya, tolong di luar kota. Kayaknya udah nggak ada, Rik. Itu kayaknya udah ganti MV Papi itu. Oh gitu. Betul nggak sih? Jadi, iya sih. Nggak tahu juga ya. Oh iya, gimana dia tahu karena dia kan baru dari Jakarta ke sini. Iya sih, tapi sempat lihat sih kayaknya. Kayaknya udah nggak ada. Waktu itu di hotel Happy Salma nggak tahu ya. Jadi waktu itu di hotel Kartika, Hotel Kartika tuh. Hotel Kartika di klubnya situ. Di klubnya situ. Nah, gimana? Klub perjuangan bukan bola. Hah? Bukan klub bola. Klub yang ada tiangnya. Gimana Rik? Kayak perjuangannya tuh kayak berat banget nggak sih bikin acara yang sekeren itu di zaman itu? Dibilang berat enggak? Kenapa? Karena semangat gitu. Semangat ya. Jadi teman-teman tuh kompak sekali ya. Kompak gitu di yang hal-hal yang paling susah itu sebenarnya izin keamanan doang ya. Oh iya benar. Kan karena harus ke polisi ya. Kayak gitu-gitunya tuh paling. Itu paling berat ya. Paling berat di situ doang. Yang lainnya ya berjalan gitu aja. Terus ya acara itu termasuk acara yang sukses sih menurut aku ya di zaman itu. Di zaman itu kayak keren banget. Ketika kalau nggak salah itu patungan ya. Iya, kolektif ya. Jadi bagi kawan-kawan Bekesa yang mau tahu indie yang sebenarnya itu kayak mana, ya ini. Kita semua patungan dan bikin acara seperti itu, dan itu murni dari kita semua nggak yang gerakinnya. Iya. Kalau nggak salah Ri, waktu itu ada tamu. Kita no sponsor ya, no sponsor waktu itu. Tapi kalau next ada sponsor mau masuk boleh. Iya boleh. Tapi kayaknya sekarang gitu ya.
di Bontang ini acara? Nanti lah kayaknya. Oh iya, jadi kayak gue yang MC nih. Nanti lah ya. Nah, jadi waktu itu kan bikin acara nih. Nah, kalau nggak salah ada dari luar juga nggak sih? Gitu. Ada, kita ngundang dari anak-anak Samarinda ada. Samarinda. Balikpapan ada. Wah. Kanada ada, Mbok. Harapannya Kanada waktu itu ada, tapi nggak datang kayaknya bandnya. Kalau nggak salah Samarinda, Sangatta, Balikpapan ada semua. Ada semua datang di acara metal itu. Jadi kalau kawan Bekesa yang dulu pernah nonton Scream of Freedom yang ada di Hotel Kartika, bolehlah komentar di bawah. Dan ini adalah pencetusnya di sini. Kalau nggak salah ya waktu itu acaranya bener-bener kayak seru banget ya. Seru banget gitu. Acara itu tuh kita mulai start dari jam 10 ya. Jam 10 sih, jam 10. Tembus malam nggak sih? Sampai jam 6 deh kayaknya. Jam 6 ya? Jam 6 sore. Jadi semua band metal lokal sama dari luar tumpah ruah di situ ya. Wah, itu keren banget ya di zaman itu, kayak benar-benar suatu pencapaian sekali ya. Kepuasan tersendiri ya. Iya. Kepuasan banget bisa bikin acara gitu, kayak keren lah bagi anak-anak yang benar-benar independen dalam membangun musik ya. Maksudnya mungkin kalau di zaman kita sekarang ngumpulin duit buat kolektifan mungkin gampang gitu. Mungkin gampang. Tapi semangatnya udah nggak ada. Dan waktunya kan. Dan zaman itu kita bela-belain kan. Ya. Kenapa itu? Wah, kamera satu mati. Ya bener sih. Di zaman itu kita bener-bener belain untuk bagaimana acara itu bisa jalan gitu ya. Wah, mantap banget lah pokoknya. Di saat itu kita pokoknya Bontang di zaman itu nggak ketinggalan sama sekali sama kota lain lah. Iya, kita masih bisa setara dengan Samarinda ya. Iya. Dalam hal ini apa namanya? Dalam perbenan. Oh, kalau nggak salah itu kita udah nggak sih? Udah flyer Instagram nggak sih? Itu enggak, itu belum masih di zaman Facebook. Facebook ya? Oh iya benar, di zaman itu masih Facebook. Flyernya tuh nyebar lewat Facebook gitu. Jadi benar-benar semua tenaga tuh dikerahkan, semua teman-teman bergerak bareng-bareng biar acaranya jalan seperti itu. Jadi kalau teman-teman kawan Bekesa yang pernah nonton Scream of Freedom, bolehlah mampir dan tinggalkan komentar Anda. Tapi kayaknya yang nonton di zaman itu kayaknya udah berkeluarga dan punya sih, anak gitu. Iya, udah pada berkeluarga dan punya anak sih. Aku doang yang belum. Ya, promosi terselubung. Siapa yang Ya, jadi waktu itu bener anak mah udah SD aku. Kalau jadi. Aku bingung anjir. Oke, teman-teman, ya itu tadi kita pembahasan kita yang agak mundur ke belakang, bagaimana Ari ini berjalan menapaki pelan-pelan karir musiknya hingga nanti ke kancah yang lebih keras ya. Jakarta keras ya? Kalau aku bilang nggak keras. Luas. Hah? Luas. Wah, kayak gitulah ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari tahu tentang bandnya Mas Ari ini, silakan searching atau nanti akan kita kasih linknya lah di deskripsi ya biar tahu gitu loh. Baiklah, sampai sini aja dulu ya pembicaraan kita yang untuk segmen pertama ini. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe dan berikan komentar kalian kalau memang kalian pernah ikut berkecimpung di dunia metal Bontang atau ngeband Bontang, silakan tinggalkan komentar kalian di sini. Dan kita akan ketemu di episode selanjutnya. Pembahasannya akan lebih dalam lagi dengan Mas Ari ini.